Oke, selamat pagi. Kali ini aku akan bikin video singkat bagaimana cara melakukan setting verifikator dan approval secara kolektif. Jadi ini adalah modul baru di mana kita bisa menambahkan banyak verifikator dari beberapa Excel gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita menambahkan 50 verifikator, lalu besok kita menambahkan lagi 50 verifikator, kemudian bagaimana kita men-setting atau menghilangkan, kewenangan dari verifikator tersebut. Jadi, di modul yang baru ini, untuk penambahan, set verifikator di step 4, itu setiap Excel kita maksimalkan 100 orang ya. Jadi ini sebagai contoh, kita punya 211, verifikator. Nah, ini kita buat dulu, untuk yang di bawahnya, yang setelah 100 itu kita, update kita kopikan dulu ke Excel yang lain ya. Jadi kita ambil datanya, lalu kita pindahkan ke Excel yang lain. Jadi kita tetap menggunakan satu Excel saja. Oke, ini kita pindahkan dulu datanya. Nah, kemudian untuk Excel yang ini kita simpan ya. Nah, Excel ini yang nantinya akan kita, gunakan pertama kali untuk menambahkan data. Jadi kita mau menambahkan 200, privilege, verifikator dan approval, 200 row ya. Jadi kalau di sini bisa lihat satu orang bisa memiliki, 100 verifikator dan approval. Jadi kalau satu orang itu boleh memiliki kewenangan verifikator dan approval itu dibuat 2 baris seperti ini ya. Jadi, oh dia sebagai verifikator Biro SDM 1 berarti dia bisa mengakses semua data. Nah, dia akan diberi satu dan unit, ID Junior ID-nya boleh pilih salah satu ya, karena dia sudah di-set 1. Kalau 0, nah, kalau 0 ini berarti dia hanya bisa memverifikasi satu unit ini saja ya. Jadi dia tidak bisa memverifikasi unit lain karena dia sudah dikunci untuk unit verifikator ini dan approval-nya juga sama unit verifikator yang sama. Nah, ini sudah kita set. Sekarang kita, lanjut ke aplikasinya ya. Kita close dulu. Nah, untuk di aplikasi ini kita ada di step 4 ya, unggah pengguna. Nah, di sini kita cukup melakukan klik, drag file, kemudian kita pilih dokumennya tadi ada di mana. Ini template unit verifikator, lalu kita open. Nah, di sini sistem akan menambahkan data yang, tadi ya. Nah, ini sudah selesai, ini kita bisa download datanya, ya kita bisa nanti download, kita lihat datanya. Kemudian kita, submit dulu saja ya, oke. Nah, nanti kita bisa, mengulang lagi untuk melakukan unggahannya di layanan administrasi pengaturan PDM, ya, pengaturan PDM di step 4. Ya, di sini. Oke, pengaturan PDM, ini kita nanti lanjut di step 4 lagi untuk mengunggah Excel yang berikutnya. Kita coba dulu cek, yang tadi sudah kita unggah ya. Kita coba download. Oke, sebentar saya switch. Jadi untuk, tadi kita sudah menambahkan 100 data ya, ini karena kita menggunakan data training, itu dia nanti ada keterangannya. Untuk user-user yang ini, berarti dia belum memiliki, approval ya, belum ditambahkan approval-nya, sedangkan yang lain itu sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya 100 data ya, ini download-an yang pertama kali, ini ada 100, data yang sudah kita submit untuk menjadi verifikator dan approval. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk, melakukan yang tahap berikutnya ya. Kita melakukan untuk yang next-nya, kita open dulu yang tadi lagi.
Jadi kita pakai template yang sama saja. Kemudian tadi ini 100 ya. Kita tambahkan data yang selanjutnya. Ya, kita coba ini lebih dari 100, coba ya. Nah, ini kita ganti data berikutnya di Excel yang sama. Nah, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi ya. Ini kita close dulu. Jadi dibiasakan kalau mau mengunggah file Excel itu kita close dulu filenya. Lalu kita ganti sekarang ke aplikasi ya. Nah, sama tadi di step 4 kita unggah lagi. Ya, tadi file yang sudah kita tambahkan ya dengan data yang berbeda. Oke, ini sudah sesuai. Nanti ini kita coba download lagi. Nanti kita cek ya, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu ini kita submit saja. Oke, sekarang kita coba apakah Excel-nya ini akan bertambah ya. Bentar, saya ganti share screen dulu ya. Maaf, ini kita pakai Zoom karena laptop aku ganti. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Tadi kan yang Excel pertama kali itu hanya muncul 100 ya. Ini munculnya sudah 213. Sesuai dengan apa namanya? Data yang sebelumnya. Jadi dia akan menambahkan data yang diunggah. Jadi kalau tadi pertama kita unggah 100, ini kemudian saya coba lagi unggah 112 itu masih oke. Untuk yang baiknya mungkin tidak lebih dari 150 ya, karena nanti malah loadingnya lama. Jadi lebih baik 100-100 tapi dia prosesnya lebih cepat. Kemudian kalau kita mau mengganti ya, kita mau mengganti nih misalnya NIP ini ya, ini kita tandai ya NIP ini. Ini statusnya mau, oh jangan yang sini saja. Ini statusnya mau kita hilangkan verifikatornya gitu ya, NIP ini. Ya, kita akan rubah dia ya di Excel-nya supaya kita cabut hak kewenangannya ya. Jadi kita gunakan Excel yang sama seperti tadi, cuman statusnya kita ganti jadi X. Nah, biasanya kan kita punya status V untuk verifikator dan status A untuk approval. Nah, kalau kita mau mencabut kewenangannya, kita ganti statusnya menjadi X. Nah, ini saya contohkan ya. Saya contohkan 2 NIP ini ya. 2 NIP ini kita hapus ya. Kita copy dulu datanya. Kita pakai template yang tadi saja ya. Pakai template. Nah, ini saja. Ini kita hapus dulu. Oke, kemudian kita copy. Oke, belum tercopy. Oke, ini kita copy ya. Nah, di sini statusnya kita coba ganti X ya. Ini kita X. Nah, ya. Nanti kita cek apakah di downloadan break. Oh, saya lupa. Nah, di sini, ini ya, template ini kita gunakan untuk menghapus data orang ini, kewenangannya kita cabut. Jadi untuk role-nya, dia akan tetap punya verifikator dan approval, tapi dia tidak bisa melakukan verifikator dan approval karena owner ID-nya kita hilangkan. Jadi PNS yang bisa melakukan verifikator dan approval hanya mereka yang sudah disetting role-nya dan di mapping unit ID-nya ya, unit verifikatornya dia akan memverifikasi unit yang mana gitu. Jadi kalau misalnya data ini nanti kalau kita statusnya X, berarti si NIP tersebut 2 ini itu sudah tidak bisa melakukan verifikasi lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mutasi atau yang pindah instansi dan lain-lain, ya kalau kita mau mencabut kewenangannya itu cukup menggunakan metode yang sama, cuma diganti statusnya saja menjadi X. Nah, ini kita simpan, ya kita simpan. Lalu kita close, kita kembali ke aplikasi dulu. Oke.
Nah, di aplikasi ini kita bisa unggah lagi, tadi yang 2 data ya. Tadi kan, jumlah datanya ada 213 ya, berarti kalau ini kita masukkan lagi, itu berarti harusnya berkurang 2 orang ya. Ini kita open, oke dia sukses. Kita download lagi nih Excel-nya ya. Kita download Excel-nya. Sekarang kita lihat ya Excel-nya.